Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, perkenalkan saya Riza Umami. Saya dosen tetap di Poltekkes Kemenkes Malang jurusan Kebidanan, program studi pendidikan profesi bidan. Dengan bidang keahlian kebidanan, fokus kesehatan ibu dan anak. Dalam video ini, saya akan menyampaikan penilaian diri saya berdasarkan unsur kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi atau UKTPT sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen pada tahun 2025. Baiklah, kali ini saya akan menyampaikan salah satu bahan kajian pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Asuhan Kebidanan, Kegawat Daruratan Maternal dan Neonatal, pada bahan kajian penata laksanaan pemberian magnesium sulfat atau SM untuk mencegah kejang pada pasien eklamsi. Topik ini saya pilih karena pemberian SM itu sangat penting dalam praktek kegawat daruratan maternal, karena tentunya sebagai seorang bidan dalam memberikan SM wajib didasari oleh pemahaman yang baik terkait dengan indikasi, cara pemberian, dan kewaspadaan terhadap efek samping yang mungkin saja bisa muncul sewaktu-waktu. Melanjutkan pembahasan kita, berikut adalah konsep model atau komponen belajar yang saya gunakan menggunakan konsep DIA. Apa itu DIA? D, delivery atau penyampaian materi. I, interaction atau interaksi antara dosen dengan mahasiswa atau bahkan mahasiswa dengan mahasiswa. Nah, A yang terakhir adalah assessment atau penilaian hasil belajar. Baik, untuk proses pembelajaran materi saya kali ini, saya awali dengan penyampaian materi tentang pemberian SM. Lalu, untuk meningkatkan interaksi, maka saya mendorong mahasiswa untuk aktif bertanya, berdiskusi, dan melakukan redemonstrasi praktek setelah saya melakukan demonstrasi terlebih dahulu. Sementara itu, untuk penilaian atau assessment dilakukan melalui lembar observasi keterampilan klinik atau checklist, serta critical thinking pada artikel yang sesuai untuk mengukur pemahaman teori mahasiswa. Maka, dengan pengelolaan pembelajaran yang saya lakukan ini, saya sangat berharap mahasiswa dapat mencapai kompetensi secara holistik, baik pengetahuan maupun keterampilan klinik di lapangan. Baiklah, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu penjelasan tentang RPS mata kuliah. Ya, penyusunan RPS ini dilakukan secara tim. Pada mata kuliah ini kami ada 5 dosen. Mata kuliah ini memiliki 4 SKS yang bobotnya adalah 4 praktek dan penempatannya di semester genap atau semester 2. Untuk file RPS dan kontrak pembelajaran dapat diunduh oleh setiap mahasiswa di Google Classroom sebelum pembelajaran pertama itu dimulai. Baik, adapun deskripsi mata kuliah ini adalah memberikan kemampuan kepada peserta didik untuk melakukan penilaian kondisi klien dengan patologi dan kegawat daruratan maternal dan neonatal, lalu melakukan kolaborasi dengan profesi lain pada kasus yang memerlukan penanganan di luar kewenangan, dan mahasiswa nanti atau peserta didik juga melakukan pendokumentasian dengan benar. Baik, lalu capaian pembelajaran lulusan atau yang kita singkat dengan CPL yang telah direformulasikan secara selaras menjadi capaian pembelajaran mata kuliah yang sifatnya adalah spesifik. Untuk CPMK mata kuliah ini ada 2. Yang pertama adalah mahasiswa mampu memberikan asuhan kebidanan pada kasus patologi dan kegawat daruratan maternal dan neonatal dan mengambil keputusan klinik sesuai berdasarkan bukti ilmiah terbaik dan terkini. CPMK kedua, mahasiswa mampu mengenali kebutuhan dan melakukan kolaborasi dengan profesi lain pada kasus patologi dan kegawat daruratan maternal dan neonatal. Selanjutnya, mengenai bentuk pembelajaran pada mata kuliah ini menggunakan bentuk pembelajaran kuliah teori atau kuliah tutorial, praktikum lab, role play kasus, penugasan terstruktur, dan belajar mandiri. Lalu untuk metode pembelajarannya, kami menggunakan ceramah interaktif, demonstrasi, dan redemonstrasi, lalu studi kasus,
role play, praktek lab, dan praktek klinik. Dan terakhir, mengenai evaluasi pembelajaran atau penilaian, kami telah menggunakan rubrik yang sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang telah dibebankan pada mata kuliah ini. Baiklah Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, demikian tadi paparan yang dapat saya sampaikan. Semoga video pembelajaran yang saya sajikan ini dapat memberikan gambaran utuh tentang komitmen saya sebagai seorang pendidik profesional sekaligus menjadi pemicu untuk terus meningkatkan kualitas diri dalam mendidik, meneliti, dan mengabdi. Baik, berikut adalah video pembelajaran yang telah saya buat. Kita saksikan bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, hari ini sehat? Alhamdulillah sehat. Sudah makan? Sudah. Ini kita sekarang belajarnya sekarang sudah selesai ya? Sudah. Oke, baik. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasannya sebelumnya. Masih ingat pembahasan yang kemarin kita membahas apa? Mengenai preeklamsi. Ya, oke. Jadi hari ini kita akan melanjutkan tata laksana apabila kalian nanti sebagai ibu bidan mendapatkan ibu hamil yang tanda klinisnya adalah preeklamsi berat. Oke. Namun sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa sesuai keyakinan kita masing-masing. Oke. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Ya, setelah selesai. Sebelum pembelajaran dimulai, Bu Nisa cek kehadiran dulu ya. Semuanya hadir, sejumlah 25 orang. Hadir. Tidak ada yang sakit seperti kemarin ya. Hari ini kita akan membahas apa tadi? Preeklamsi. Oke, preeklamsi, tetapi penekanannya adalah pada tata laksananya. Ini adalah daftar pusaka yang Bu Nisa gunakan, yaitu menggunakan PNPK POGI, di mana PNPK POGI ini adalah tata laksana yang sifatnya nasional dan ini masih belum ada perbaruan dari organisasi POGI ya. Oke, previous kita kemarin sudah belajar preeklamsi. Tentunya preeklamsi masih kalian ingat bahwa kejadian ini hanya terjadi pada ibu hamil. Tanda klinisnya apa? Paling utama adalah tekanan darah tinggi ya. Usia kehamilannya terjadi pada usia 20 minggu. Oke, usia kehamilannya adalah 20 minggu. Jadi tanda klinisnya hanya ada dua. Yang pertama adalah hipertensi. Yang kedua, kita bisa melakukan diagnosis apabila terjadi pada kehamilan 20 minggu ke atas atau 5 bulan. Yang berikutnya adalah perbedaan PE dan PEP. Ingat nggak? Atau sudah lupa? PE apa PE? Preeklamsi. Tanda klinis yang utama adalah tekanan darahnya berapa? Oke. Jadi kalau kalian nanti ada tekanan seperti itu dan di bawah 160, berarti diagnosisnya adalah PE. Tapi kalau di atas 160 per 110, maka diagnosisnya adalah PEB. Nah, kalau kasus PEB ini dibiarkan, maka siap-siap terjadi kejang. Hari ini ya rekan-rekan mahasiswa sekalian, kita akan belajar untuk tatap muka ke-8 yaitu sub CPMK 2, di mana kita nantinya ya atau kalian nantinya akan diberikan kemampuan untuk memberikan asuhan kebidanan ya. Pada itu yang dia itu preeklamsi. Konteksnya adalah memberikan tata laksana yang sesuai dengan tugas kita. Kalau kemarin kan kalian belajarnya konsep teorinya. Sekarang tata laksananya bagaimana? Gitu ya. Sudah siap? Siap. Jadi tentunya kalian sudah tahu bahwa penyebab utama kematian ibu ada 3. Nah, hipertensi masuk ke yang nomor 2. Ya. Insiden preeklamsi cukup banyak, yaitu 5,3%. Tapi secara teori, tata laksana preeklamsi ini ada 4. Yang pertama adalah manajemen ekspektatif atau aktif, di mana tujuannya adalah memberikan asuhan yang sifatnya kita berusaha untuk memperbaiki luaran. Luaran apa? Luaran dari kehamilan. Misalnya ibu hamil yang preeklamsi
preeklampsi menjadi tidak preeklampsi benar. Ya, jadi manajemennya aktif. Atau pada janin sudah tahu IUGR tapi tidak dipertahankan atau bahkan diterminasi. Yang penting keluarannya menjadi baik. Gitu ya. Nah, yang kedua ini yang akan kita pelajari yaitu pemberian magnesium sulfat. Oke. Ini adalah sediaan SM. Yang warna pink SM sediaan konsentrasi 20%. Yang warna hijau SM sediaan 40%. Karena konsentrasinya beda, maka dosis atau gram yang kita berikan sama atau beda? Beda. Nah, ini yang akan kita pelajari sekarang. Jadi kalian nanti akan belajar kalau adanya adalah SM 40%, maka saya sebagai ibu bidan harus memberikan berapa gram. Ternyata yang ada adalah 20%, maka saya harus memberikan berapa gram ya kalau ada ibu hamil dengan preeklampsi. Berikutnya kata alasan yang ketiga adalah pemberian antihipertensi. Ya, jadi antihipertensi yang paling umum diberikan oleh ibu bidan adalah jenis nifedipin. Pernah dengar? Nifedipin ini dikonsumsi oleh ibu preeklampsi selama hamil. Ya, mulai bulan berapa? Saat tahu nih ada tekanan darah tinggi atau lebih dari 20 minggu. Maksimalnya kapan bisa? Maksimalnya adalah 36 minggu. Yang keempat adalah pemberian kortikosteroid agar tidak sampai terjadi sindrom HELLP. Pernah dengar sindrom HELLP? Sindrom HELLP. Jadi sindrom HELLP ini kejadiannya melebihi eklampsi. Jadi terdapat penurunan kesadaran, tekanan darahnya sudah sangat tidak terkendali, atau bahkan sampai terjadi shock. Nah, silakan dibaca di sini. Cara kerja SM sebenarnya belum dapat dimengerti sepenuhnya. Gimana sih cara kerjanya? Kok bisa mempengaruhi kejam lebih menurun daripada yang tidak mendapatkan SM sama sekali? Nah, ternyata di sini ada teori lainnya disampaikan bahwa salah satu mekanisme kerjanya menyebabkan vasodilatasi melalui relaksasi otot poros. Jadi pembuluh darah tadi yang menyempit dapat SM, dia vasodilatasi. Ibarat ini adalah pipa, awalnya sudah mengkerut atau menyempit, dengan adanya vasodilatasi, kira-kira pembuluh darah menjadi normal? Menjadi normal. Tadi awalnya menyempit, dikasih SM akhirnya vasodilatasi, sehingga metabolisme berangsur membaik. Harapannya itu, ya. Tetapi saat kita memberikan SM, kita harus waspada terjadinya efek samping pemberian SM pada ibu. Apa yang kalian ketahui? Toksisitas. Pernah mendapatkan ibu hamil PE yang diberikan injeksi SM sama ibu bidan? Pernah? Belum. Ada yang pernah? Gimana? Panas ya, atau disebut dengan flushing ya. Jadi ibunya tuh panasan di bagian muka. Jadi kalau sudah panas, kira-kira pastinya nanti gelisah nggak? Ya, apalagi disuntikkan di bokong sebanyak itu. Nah, harus waspada juga. Gimana nih kalau pasien saya ini mengalami panas? Jangan-jangan nanti tiba-tiba sesak nafas. Bisa? Seperti itu? Bisa. Oke. Ya. Nah, toksisitas ini terjadinya sebenarnya hanya 1%. Tetapi kalau kalian nanti mendapati pasien yang toksis, ya, toksik, ya, maka nanti wajib memberikan apa? Kalsium glukonat 10 cc. Ya, langsung dicabut SM-nya, diganti dengan Ciafergonas untuk penawar nih dari SM yang sudah kita masukkan. Oke, waktu durasi, dosis dan rute pemberian SM ini hanya bisa diberikan secara IV atau mungkin ada rumah sakit yang mempunyai alat lebih canggih menggunakan apa? Menggunakan syringe. Tapi sebagian juga ada yang langsung memberikan secara IM di bokong di kuadran 4 bagian luar. Ya. Oke, pemberian SM ini yang pertama harus menyiapkan
loading sudah diberikan, maka kita wajib memberikan dosis ruatan atau dosis lanjutan. Berapa dosisnya? 6 gram. Ya, kalau misalnya kalian nanti menggunakan syringe pump, berarti nanti ada apa? Ada cairan infus per 6 jam. Berapa TPM? Nanti tinggal ngatur sesuai dengan waktu yang ada di syringe pump. Ya baik, apakah ada pertanyaan? Ibu, Ya. saya bertanya, mengapa magnesium sulfat itu menjadi salah satu obat untuk penanganan kejang pada preeklamsia dibandingkan pemberian diazepam? Oke, pertanyaannya bagus. Saya dulu ya. Pertanyaan lainnya? Saya izin bertanya, Ibu. Ya, oke, baik, silakan. Mengenai diazepam tadi, jika diperlukan kira-kira dosisnya berapa nih? Ya, oke. Apakah ada lagi pertanyaan? Oke, saya jawab ya. Jadi, pemberian untuk mencegah terjadinya kejang. Jadi ini pertamanya adalah wajib SM. Melihat dari dampak atau efek samping yang ditimbulkan oleh SM semakin kecil daripada pemberian obat penenang lainnya. Nah, kalau diazepam tidak dianjurkan untuk kita berikan karena saat kita memberikan diazepam, maka keadaan umum dan kesadaran pasien tidak dalam keadaan komposentis. Langsung pasiennya tidur. Sementara kita nggak tahu nih pasiennya tidur ini tensinya bagaimana, keadaan umumnya bagaimana, dan kerusakan organ jaringannya bagaimana nggak tahu. Ya, jadi wajib. Ya ada ceritanya Bu Bidan itu tidak siap sedia yang namanya SM wajib. Ada SM, maka kamu wajib menyimpan sehabis. Apakah diazepam dalam keadaan yang sangat mendesak tetap tidak boleh diberikan? Jawabannya boleh, tetapi dengan syarat ada tempat yang paling terpencil sehingga jauh untuk mengambil SM. Boleh untuk mengurangi gejala, tapi setelah itu wajib dilakukan. Begitu ya. Jadi kesimpulan dari dua pertanyaan adalah kita tidak boleh memberikan diazepam. Wajib seorang bidan menyimpan SM dan temannya. Siapa namanya? Siapa? Oke, baik sekali ya. Sekarang bisa hadapan kalian pada demonstrasi. Di sini sudah ada kantung, ya, sudah ada kantung tangan, infus, beserta SM dan handscoon. Nah, tetapi pembelajaran kita diawali dari skenario kasus yang sudah Bu Risa buat. Silakan dipahami pelan-pelan. Udah ya? Kemarin Bu Risa sudah bagi checklistnya? Betul? Oke, sekarang silakan kalian membuat kelompok kecil. Karena ini ada 25 orang, maka satu kelompok berisikan 5 anggota. Silakan membuat kelompok kecil. Itu ya? Ya, oke, silakan lanjutkan dokumentasi aspeknya ya. Kelompok terakhir, bagaimana nih kelompok terakhir? Kami dapat dia 40%. Berarti nanti gimana kalau ada pasien seperti di slide ini? untuk loading dosisnya gitu. Kalau menggunakan 40%, berarti ambil 10 cc Ya. lalu dicampur dengan alkoholnya 10 cc menjadi 20 cc. Oke, pemberiannya berapa menit? 5 sampai 10 menit tanpa kita meninggalkan tanda-tanda vital yang harus menjadi warning dalam pemberian SM. Semua jawaban kelompok benar. Mari kita apresiasi. Jadi apa yang bisa sampaikan kira-kira bisa dipahami? Bisa. Nah, berikutnya adalah kita belajar di pantung. Karena yang kita punya pantungnya hanya satu, pantung tangan. Nanti teman-teman yang ada di sini melihat dari kejauhan. Tapi nanti satu-satu pasti akan belajar dengan Bu Risa. Oke, sekarang kita akan demonstrasi. Kira-kira siapa yang mau belajar sama Bu Risa? Saya maunya sama Dela aja dah. Sini Dela. Ya. Nah Dela, sekarang kamu pakai handscoon terlebih dahulu. Yang lain sambil melihat langkah-langkah yang sudah Dela lakukan, ada yang benar atau ada yang tidak dilakukan sama sekali. Ya. Sekarang Dela sebagai ibu bidan sudah pakai handscoon. Harus steril? Tidak. Ya.
sekarang Dela mau memberikan SN yang 40%. Nih, jangan lupa di konsep dulu ya. Oke, ini Dela. Ambil berapa cc Dela? 10 cc yang akan diencerkan dengan. Oke, berarti spetnya berapa cc? Pinter. Ayo silakan. Oke, kita ambil 10 cc. Tadi diencerkan berapa cc? 10, sehingga volumenya ada 20 cc SN 40%. Ya oke, sudah 10 cc. Sekarang pengencernya adalah Aquades. Ambil berapa cc Dela? 10. Oke, sip. Ini. Glukonasnya sudah tersedia ya di bak instrumen ya. Nah, sekarang kita minta Dela untuk mencontohkan saat memberikan SN 40% per IV. Apa? Ini alkohol speknya. Ya. Ibu permisi, di sini saya adalah Ina Agustin sebagai bidan yang sedang mengikuti sore ini. Jadi Ibu, ini di sini saya akan memberikan SM karena tes Ibu kan tinggi ya. Jadi ini mungkin sedikit tidak nyaman. Jadi Ibu nanti kerasanya panas. Jadi keluarga bisa minta tolong dikipasin Ibunya ya. Oke. Ini nanti saya masukin selama 10 menit Ibu, jadi agak lama. Konsep jangan lupa. Nah, sebelumnya Dela sudah memastikan ya tanda-tanda vitalnya baik. Pernapasan oke, urin juga oke, refleks patella juga ada ya atau positif. Ya, silakan Dela. Masukkan di sini. Ibu permisi ya. Ya. Jangan lupa transpirasi. Oke. Ibu tenang ya, Bu. Ya. Oke, 5 sampai 10 menit ya. Ya, misal 10 menit sudah selesai. Nah, apa yang Dela lakukan sekarang? Observasi. Oke, observasi yang pertama adalah tekanan darah dan pernapasan. Oke, diobservasi ada yang menurun enggak? Kalau yang menurun berarti terjadi intoksikasi. Wajib memberikan CA glukonas 10 ml. Oke, apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Apakah ada sesuatu yang harus kita diskusikan? Semuanya sudah paham atau ada yang kita harus diskusikan lagi? Oke, nah makasih Dela. Silakan kembali ke tempat. Kisi-kisinya dari skenario kasusnya tadi Bu Risa sudah menyiapkan. Berarti saat kalian akan melakukan rujukan wajib menulis diagnose. Lalu bidan memastikan syarat pemberian SN terpenuhi. Sudah dilakukan ya? Saya glukonas ada. Memberikan IV sudah. Kalau nggak ada memberikan IF. Oke, kesimpulan hari ini kita sudah belajar tentang apa itu preeklamsi, di mana preeklamsi menjadi penyebab kematian kedua di Indonesia. Tata laksananya ada 4. Yang pertama manajemen ekspektatif, pemberian SM, pemberian antihipertensi, dan yang terakhir adalah kortikosteroid pada sindrom HELLP dan pematangan paru janin. Oke, pemberian SM ini konsep pikirnya adalah membuat pembuluh darah menjadi vasodilatasi yang awalnya menyempit menjadi terbuka. Tapi tentu harus diingat ada efek samping yang mungkin saja akan terjadi sekalipun peluangnya hanya 1% dari hasil penelitian yang sudah Bu Risa sampaikan tadi. Baik, kiranya demikian yang dapat Bu Risa sampaikan. Nanti kita akan ketemu lagi pada hari Rabu depan dengan konsep teori. Pada TM ke-9 kita akan membahas tentang kegawat daruratan persalinan. Baik, kiranya seperti itu. Apakah ada yang mau kita diskusikan lagi? Sudah jelas ya? Oke. Apa yang kita lakukan semoga bermanfaat dan menjadikan kalian sebagai orang yang berilmu. Amin. Kegiatan ini dengan membaca adalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih. Semoga kalian selalu sehat, bahagia dan waras ya. Jaga kesehatan, jangan sampai tidak makan karena kalian ini adalah fase remaja yang kesehatan reproduksinya masih terus berjalan. Kiranya demikian, terima kasih. Selamat sore. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Demikian proses pembelajaran yang sudah saya lakukan pada mata kuliah Asuhan Kebidanan Kegawadaruratan Maternal dan Neonatal. Melalui kegiatan ini, saya berperan sebagai dosen yang tidak hanya menyampaikan materi saja, tetapi saya juga merancang pembelajaran, menyusun RPS bersama tim, memberikan arahan, membangun interaksi aktif, serta melakukan penilaian berbasis kompetensi. Saya sangat berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu pembelajaran di Poltekkes Kemenkes Malang dengan tujuan menghasilkan bidan yang berkualitas, berakhlak mulia, serta mampu bersaing di tingkat global. Terakhir, Bunga Melati Harum Mewangi, dirawat bidan sepenuh hati. Video ini saya akhiri, semoga memberi arti dan inspirasi. Terima kasih, semoga kita selalu sehat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.